Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Mungkin sebenarnya berkaitan dengan pengulangan materi-materi sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang hipotesis ya, beberapa hipotesis dan bagaimana cara untuk membuat hipotesis. Sekarang saya ingin menjelaskan sebenarnya lebih pada selayang pandang apa yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif ya, khususnya berkaitan dengan statistik non parametrik ya. Oke. Nah, kalau dalam misal dalam disertasi ya, kalau dalam disertasi kita mengenal adanya misal ya, pertama adalah bab 1 berkaitan dengan pendahuluan ya, mulai dari latar belakang sampai kepada tujuan ya, hipotesis dan tujuan penelitian. Kemudian kita biasanya membuat dalam bentuk bab 2, bisa jadi dalam bentuk teori dasar atau studi literatur ya, atau yang lainnya. Nah, dalam bab 3 atau dalam metode penelitian ini metode penelitian itu harus mampu menjelaskan 3 tahapan besar, minimal 3. Maka kita harus bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan partisipan. Kemudian kita harus bisa menjelaskan metode dan alat ukur. Yang terakhir adalah bagaimana kita memvalidasi atau mengkarakterisasi data-data yang kita miliki. Nah, partisipan itu kita harus bisa menjelaskan tentang subjek. Subjek itu berada di objek mana gitu ya. Kemudian variabel-variabel apa yang akan kita ukur. Dan alasan-alasan kenapa subjek, objek, dan variabel ini kita pilih. Ya. Jadi nanti ada hal yang lain, ada banyak selain ini. Intinya adalah menjelaskan tentang partisipan, populasi, kemudian juga kecenderungannya seperti apa. Misalnya dalam pemilihan bahwa subjeknya terdiri dari 15 orang dengan mereka memiliki kecenderungan politik yang jelas misalnya gitu, atau misalnya politik yang bebas random gitu, tetapi objeknya adalah bahwa subjek akan memilih sekolah swasta atau negeri gitu ya, dan variabel-variabel yang diukurnya adalah bagaimana mereka menentukan sekolah yang dipilih, variabel apa saja yang perlu diukur ketika mereka sebelum memilih sekolah misalnya gitu. Kemudian kita lanjutkan misalnya setelah partisipan itu jelas, maka kita lanjutkan dengan metode dan alat ukur. Metode itu adalah tahapan-tahapan ya yang akan dilakukan ketika kita mengambil informasi. Bahwa nanti informasi itu dapat digunakan atau tidak, maka itu harus diketahui dulu dari awal bahwa informasi apa yang akan menjadi data. Jadi informasi segala yang kita dapatkan selama penelitian tidak selamanya itu akan menjadi data. Tetapi kita harus pastikan informasi seperti apa, ya jelas kriterianya. Kriteria informasi yang akan kita gunakan menjadi data. Ya. Kemudian data yang kita dapatkan dari penelitian, tahapan-tahapan pengambilan informasi tadi, ya, maka kita harus validasi, ya, validasi. Nanti kita akan menggunakan misal statistik. Maka ketika kita menggunakan statistik ada 2 jenis yang paling mudah dalam kalau dalam statistik non parametrik ya, yaitu deskriptif dan inferensial gitu. Ya, jadi kita harus jelaskan dalam metode penelitian bahwa kita akan menggunakan pengolahan data menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Dan pada akhirnya kita juga harus menjelaskan bagaimana cara kita mengambil atau metode kita menarik kesimpulan dalam penelitian kita. Bahwa kita ketika kita memiliki tujuan penelitian, maka itu harus sinkron dengan
data yang kita dapatkan dan cara penarikan kesimpulannya. Oke, ini adalah contoh cara mengungkapkan partisipan. Jadi dalam metodologi pertama harus bisa mengungkapkan siapa itu partisipan. Contoh, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, ya, berdasarkan metode fokus diskusi, kelompok fokus diskusi, diskusi terfokus, ya. Tetapi juga penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei berbasis kuesioner. Jadi ini juga harus dijelaskan bahwa kita harus statement bahwa ini merupakan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Bahwa populasi yang kita gunakan sebanyak 100 orang. Di mana terdiri dari 2 kelompok masing-masing 50, misalnya ini, jadi masing-masing adalah satu kelompok yang masing-masing 50 orang. Jadi ini adalah penelitian kualitatif, jadi di dalamnya ada 2 kelompok. Ini penelitian kuantitatif, ini di dalamnya ada kelompok 25, ini 25, jadi totalnya 100. Dimana kalau ini berdasarkan focus group discussion FGD, yang ini adalah kuesioner survei, ya, gitu. Jadi harus jelas statement bahwa kita ketika menuliskan dalam disertasi, kita harus bisa menstatement bahwa populasinya 100, ini adalah masing-masing kelompok adalah 50, atau terdiri dari 4 kelompok, di mana 2 kelompok FGD, 2 kelompok adalah survei. Nah, karena survei berarti tidak ada perlakuan, ya, tidak ada perlakuan. Misalnya boleh juga sebenarnya ada perlakuan, mana kontrol, mana yang diberi perlakuan, misalnya gitu, ya. Tapi intinya adalah kita mengungkapkan apa yang maksudnya, subjeknya siapa saja. Kemudian dari 50 orang tersebut atau 100 orang tersebut kita ambil dari mana saja ini, ya. Jadi bukan hanya mengungkapkan orangnya, tapi kita ambil dari mana. Misalnya kita penelitian tentang sekolah SD, apakah kita mengambil kepala sekolahnya, apakah kita ke gurunya, atau ke siswanya, atau justru ke orang tua. Jadi nanti kita harus bisa men-statement untuk mengukur misalnya kualitas sekolah. Pertama kita jelaskan dulu berapa jumlah orangnya, kemudian objeknya apa, subjeknya apa, objeknya juga apa. Ya, objeknya itu misalnya adalah sekolah, maka kita harus jelaskan dulu bahwa yang kita teliti adalah sekolah atau stakeholder di sekolah. Misal stakeholder berarti adalah subjek, sekolahnya sendiri adalah objek. Ya. Nah, kemudian juga dijelaskan misalnya survei ini, ya, itu berisi tentang apa saja misalnya gitu. Ya, misalnya dari jenis kelamin, usia, pengalaman mengajar, atau misalnya berapa anak yang bersekolah gitu, dan seterusnya misalnya gitu. Nah, kemudian setelah kita mengungkapkan partisipan, maka kita akan mengungkapkan bagaimana yang dimaksud dengan metode dan alat ukur, ya. Misalnya untuk melaksanakan survei sosial melalui kelompok diskusi, kemudian panduan wawancara, kemudian juga survei dengan meminta pendapat peserta tentang apa saja, misalnya jenis sistem yang harus dipilih di sekolah, atau misalnya kategori lain yang harus ditawarkan kepada anak. Jadi pertanyaannya harus jelas, dan itu nanti dimasukkan ke dalam metode dan alat ukur. Jadi ketika misalnya FGD, maka kita bertanya tentang jenis sistem, tidak ngalor ngidul gitu, ya, berkaitan dengan hal yang lain gitu, ya. Atau misalnya ketika kita misalnya menentukan tujuan penelitian ini adalah
melihat preferensi politik dalam pemilihan sekolah misalnya, maka kita bertanya tentang politik apa saja yang pemahaman politik apa saja yang mereka miliki misalnya gitu. Kecenderungan mereka seperti apa, baru kemudian berkaitan dengan kriteria sekolah, maka kita harus matchkan nanti. Jadi pertanyaannya pertama tentang politik, pertama tentang kriteria sekolah yang dipilih. Nanti kita akan cocokkan mana yang hasilnya kesesuaian antara kedua topik tadi misalnya. Kemudian selain itu juga misalnya kalau ini untuk focus group discussion, ada lagi misalnya jenis kuesioner. Ya. Jenis kuesioner dikembangkan sebagai alat konseptual, ya. Jadi nanti kita akan dekomposisi itu adalah uraikan berbagai fenomena yang misalnya adalah intinya adalah kita akan menguraikan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dalam artiannya untuk mengungkap poin-poin utama yang akan menjadi titik penting dari penelitian kita. Misalkan tadi adalah tentang jenis sistem yang harus dipilih dalam pendidikan usia dini misalnya, atau misalnya jenis sistem yang harus dipilih dalam pembelajaran tahfiz Quran misalnya, atau sistem yang tepat yang akan kita pilih dalam ma'had gitu ya, dan seterusnya. Termasuk juga nanti kita akan bisa melihat apakah perlu menganalisis SWOT gitu ya. Jadi survei ini berisi tentang kondisi real saat ini. Ya, kondisi real saat ini, atau misalnya keinginan mereka ke depan seperti apa gitu ya. Berarti analisis SWOT itu lebih kepada kondisi real saat ini, kemudian impiannya seperti apa, dan kemudian adalah kualitas sumber daya yang akan melaksanakan kegiatan yang mengubah kondisi real saat ini menjadi kondisi sesuai dengan idealismenya ke depan gitu. Jadi itu harus dijelaskan gitu misalnya. Dan itu adalah berkaitan dengan metode, yaitu tadi ke focus group decision atau kuesioner atau alat ukur. Kalau alat ukur berarti adalah tentang pertama misalnya kita menyiapkan panduan wawancara, berarti itu adalah alat ukur. Kemudian kita menyiapkan rekaman, kemudian kita menyiapkan catatan-catatan. Kemudian juga ada misalnya kalau misalnya lakukan penelitian perbandingan misalnya gitu ya, maka kita harus bisa mengukur pertama hasil diskusi untuk kategori A atau variabel A, kemudian hasil diskusi variabel B. Kemudian kita lihat kesesuaiannya, berarti itu adalah penelitian kualitatif gitu ya. Tapi juga kita bisa mengukur dekomposisi fenomena berkaitan dengan kualitas pendidikan saat ini, idealisme yang diinginkan, kemudian kualitas sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi keinginan atau idealisme tadi, memenuhi keinginan ya betul. Tapi itu umumnya adalah bentuknya kuesioner ya gitu. Dan biasanya kuesioner itu memiliki bobot nilai. Misalnya adalah pertanyaan 1 ya, bukan hanya 1 poin 0 atau 1 misalnya, atau 5 misalnya. Enggak, tetapi lebih kepada misalnya ingin mengungkap lebih jauh, mengukur, menimbang ya gitu ya maksudnya. Misalnya pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 dan seterusnya. Dan kadang misalnya pertanyaan 1 berkaitan dengan pertanyaan 5 untuk melihat konsistensinya gitu ya. Maka bobotnya tidak lagi 0 atau 1, benar atau salah gitu. Kuesioner itu biasanya, tetapi lebih kepada menimbang misalnya adalah tidak sesuai, kemudian sesuai, baik ya,
bagus atau excellent gitu, excellent. Jadi nanti nilainya adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan seterusnya. Nanti dari sini kita akan mendapatkan pembobotan gitu. Ya, mendapatkan pembobotan. Ya, itu cara mudahnya biasanya gitu. Nah, cara menyusun pertanyaannya sendiri itu biasanya ya tricky ya. Banyak trik-triknya. Intinya adalah bagaimana kita bisa mendekomposisi fenomena, jadi menguraikan benar-benar, bahkan misalnya melihat juga konsistensi antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Ya, pertanyaan 1 berkaitan dengan pertanyaan 5 gitu ya. Pertanyaan 5 nanti berkaitan dengan pertanyaan yang lain nanti untuk melihat pertama kesesuaian atau bahkan misalnya inilah di sini kelemahannya. Kita bisa dalam tanda kutip menjebak si penjawab kuesioner itu untuk mengarahkan ke jawaban yang kita inginkan. Tapi itu biasanya berkaitan penelitian iklan biasanya, atau penelitian yang politis biasanya. Oke. Nah, setelah kita melakukan atau mengambil data, kemudian kita dapatkan informasi, maka informasi ini masih bersifat netral. Ya, informasi ini masih bersifat netral. Kita belum bisa mengambil keputusan apapun dari hasil informasi ini. Maka kita memerlukan saringan, filter gitu ya, agar dia menjadi data. Data itu adalah informasi yang kita gunakan untuk mengambil kesimpulan. Jadi segala informasi dari penelitian belum tentu nanti kita akan gunakan dalam satu laporan, tetapi bisa jadi menjadi 2 laporan atau 3 laporan, bahkan tidak digunakan sama sekali. Ya. Jadi informasi yang kita gunakan hanya yang sesuai dengan dalam tanda kutip gitu ya, tujuan dari penelitian gitu. Sehingga nanti setelah kita mendapatkan informasi, maka kita harus gunakan sebuah filter dalam artian kriteria-kriteria sehingga nanti yang kita dapatkan adalah sebuah data. Ya, jadi informasi yang kita dapatkan masih netral. Baru setelah kita filter, maksud filter itu adalah jadi mencocokkan dengan tujuan lah. Paling mudahnya itu mencocokkan dengan tujuan. Informasi ini perlu nggak? Kalau nggak perlu ya kita simpan dalam kotak, nanti kita bahas selanjutnya misalnya. Oke, nah setelah kita punya data, baru kita bisa menentukan teknik apa saja yang kita perlukan untuk mengolah data tersebut gitu ya. Ya, jadi itulah yang disebut dengan metode validasi. Jadi pertama kita menentukan subjek, objek, variabel, kemudian kita tentukan tahapan-tahapan penelitian dan alat ukurnya, ya. Kemudian setelah itu baru validasi. Nah, ini sudah ya. Kita sudah lakukan tadi. Ini sebenarnya hanya penguat saja. Nah, pertanyaannya ini, penjabaran alat pengumpul data dengan mempertimbangkan karakteristik kelompok sasaran. Jadi harus sesuai. Kalau kita ingin bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, nggak akan cocok buat anak SD. Ya, itu mungkin cocok buat gurunya. Tetapi juga kalau kita berbicara ke guru, nggak mungkin kita bertanya-tanya tentang masalah kepemimpinan. Mereka lebih bicara pada teknis gitu. Dan itu juga bergantung pada misalnya pada momen, kemudian pada peristiwa, dan itu harus diperhatikan benar-benar. Kemudian juga apakah ini alat pengumpul data itu sesuai dengan tujuan dan seterusnya gitu ya. Dan survei dalam bentuk angket terstruktur gitu ya. Ini diangkat terstruktur ya. Jadi tidak bebas, kita yang tentukan arah pikirnya kayak gimana. Ya. Dan ini jelas nih untuk guru di pendidikan prasekolah. Jadi harus jelas ke siapa angket terstruktur itu gitu, atau kuesioner itu gitu. Nah, ini yang menarik juga. Ketika kita menggunakan formulir misalnya kertas,
Bapak harus jelaskan kuesioner yang diberikan melalui formulir kertas misalnya. Dilakukan secara manual, dipantau gitu ya, dan diberi nama misalnya. Tapi justru itu akan mengaburkan kualitas data gitu. Tapi kalau misalnya kita gunakan formulir Google Drive, Google Form gitu ya, atau misalnya menggunakan Quizy gitu ya, atau menggunakan alat perangkat elektronik yang lain, bukan elektronik ya, sistem digital lah gitu ya, IT gitu. Nah kemudian yang enak adalah sekarang kalau kita bisa menggunakan beberapa perangkat yang sudah digunakan, misalnya adalah Quizy gitu ya, Google Form gitu ya. Mereka sebenarnya bisa mengolah data kita sehingga datanya tidak lagi mentah gitu ya. Nanti mereka bisa menggunakan misalnya di sistem mereka sendiri, bahkan atau misalnya kita download gitu ya untuk diproses secara statistik. Pertama biasanya cara mudahnya adalah kita membuat tabel dan kemudian kita membuat secara grafis gitu. Jadi kalau tabel itu maksudnya adalah kolom-kolom ya. Tapi kalau grafis biasanya paling mudahnya adalah bentuk pie gitu. Atau misalnya cara lainnya adalah menggunakan grafik. Kalau series ya, series itu berarti ini waktu, time ini adalah quantity. Jadi nanti misalnya pakai bar gitu ya, atau pakai garis gitu ya, time series ya, jadi berurutan. Nah tujuan dari pengolahan statistik pertama adalah kita mendapatkan kesimpulan akhirnya, hasil akhirnya kita akan mendapatkan kesimpulan. Tapi tujuan awalnya adalah memilah informasi sehingga ini akan menjawab tujuan dari kita ya. Yang kemudian juga dari memilah itu kita dapat menarik kesimpulan terhadap tujuan penelitian kita gitu ya. Nah, itu adalah statistik deskriptif ya. Ada juga nanti kita ingin melihat tren. Tren itu adalah kecenderungan. Misalnya adalah ini adalah waktu, ini adalah SPP, biaya SPP gitu. Kita lihat bahwa kecenderungannya naiknya misalnya 10% per tahun. Maka kita akan bisa tebak. Ini berkaitan misalnya dengan bahwa SPP juga mengikuti inflasi misalnya ya. Tren SPP madrasah dilihat mulai dari tahun 2000 sampai 2021 misalnya. Kita lihat ternyata trennya naik. Apakah naik sesuai inflasi atau tidak gitu. Karena beberapa sekolah umum mereka menerapkan bahwa inflasi itu harus masuk ke dalam kajian dalam perhitungan SPP. Jadi nanti lihat trennya ya. Jangan alasan nanti misalnya kenapa SPP-nya naik? Ya SPP-nya naik ya naik aja misalnya gitu, tanpa ada alasan akademis di sana. Misalnya tadinya statis gitu, tapi tiba-tiba naik tinggi, naik lagi. Nah itu dan menurut saya itu bukan sebuah hal yang bagus. Kenapa? Karena tidak ada analisisnya gitu. Ini hanya keputusan politis lah dalam tanda kutip gitu. Ternaik ya. Tadinya dia kecil misalnya, dulu SPP kecil tiba-tiba naik gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa memang dari dulu juga kita misalnya koreksi terus naik, datanya naik gitu ya. Jadi kita ada kecenderungan, kelihatan nih polanya gitu. Jadi nanti, nah kalau ini disebut sebagai statistik inferensial ya. Jadi kalau statistik inferensial secara sederhananya memperhatikan pola untuk melihat kecenderungan ke depannya seperti apa. Cara paling mudahnya itu. Oke. Nah itu ya. Jadi ada 3 poin utama. Pertama adalah menentukan populasi.
menentukan metode dan alat ukur. Yang ketiga adalah metode validasi. Itu minimal dalam metode penelitian. Mau kuantitatif, ya intinya sih untuk yang kuantitatif ya. Tapi biasanya yang kualitatif juga nggak jauh beda, cuma beda istilah aja. Oke, penelitian kuantitatif secara umum ada dua, eksploratif atau konklusif. Jadi kalau eksploratif biasanya penelitian dasar awal, bukan dasar, penelitian awal. Contoh ya, kita datang ke Kampung Naga. Di Kampung Naga kita survei berapa jumlah penduduknya, berapa siswa yang sekolah dasar, berapa sekolah yang madrasah, berapa RT, RW. Dari data tersebut saja itu sifatnya adalah penelitian eksploratif. Ya, hanya berisi data dan tidak ada keterkaitan langsung antara satu data dengan data yang lain. Sedangkan ada jenis lain namanya jenis kuantitatif konklusif. Jadi kita mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulan. Nanti penelitian konklusif juga ada dua, ada deskriptif, ada kausal. Ya, oke. Jadi kedua eksploratif dan konklusif ini, jadi kalau ini hanya mendapatkan data yang detail berkaitan dengan isu, topik, problem atau yang lainnya gitu. Ya, jadi biasanya berkaitan hanya dengan informasi-informasi saja tanpa kita bisa langsung mengambil kesimpulan. Makanya eksploratif biasanya masuk ke dalam kategori penelitian dasar. Ya. Gitu. Nah, biasanya eksploratif ini juga kadang digunakan dalam penelitian kualitatif, ya, di mana data ini untuk mendukung pernyataan-pernyataan secara teoritis atau membandingkan dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi ini lebih kepada menyajikan data, bisa dalam bentuk gambar, dia bisa dalam bentuk peristiwa gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan konklusif gitu ya, jadi dia ingin menjawab tentang tujuan dan masalahnya. Jadi ada masalah, ya, jadi ada masalah, kita lihat bagiannya mana saja yang ingin diselesaikan. Jadi dari masalah tadi, misalnya kita punya masalah ini ya, dan kita bagi misalnya menjadi bagian-bagian. Jadi nanti ini bulatan besar ini adalah masalah, ya, dibagi-bagi menjadi sebuah tujuan. Jadi tujuan itu hanya bagian kecil dari menjawab permasalahan, dan konklusif itu adalah ini. Jadi objektif ini adalah tujuan dalam menjawab sebagian kecil permasalahan. Ya. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan atau permasalahan secara garis besar. Kita hanya bisa poin per poin, lihat dari sudut pandang berbeda. Itu sehingga kita akan mendapatkan nanti dalam konklusif research itu ada. Jadi intinya adalah, makanya dalam penelitian kuantitatif, ketika seseorang bisa menyelesaikan permasalahan A, sebenarnya dia tidak secara sempurna menyelesaikan permasalahan A, tetapi hanya melihat bahwa ada satu bagian dari permasalahan A yang diselesaikan. Nanti ada penelitian selanjutnya, penelitian kedua, penelitian ketiga, keempat, gitu ya, untuk menjawab permasalahan secara keseluruhan. Itulah tujuan dari konklusif, ya. Nah, penelitian konklusif ada dua, ada metode deskriptif, ya, ada metode kausal. Ya, oke. Dalam metode deskriptif, ya, ada studi kasus. Jadi studi kasus itu berkaitan dengan peristiwa, ya, kondisi, fenomena atau peristiwa, ya. Dan dia berisi menjelaskan. Jadi
case study ini adalah menjelaskan data. Jadi describe, menjelaskan data dari sebuah kondisi, fenomena atau peristiwa. Jadi hanya menjelaskan data, menjelaskan apa saja biasanya dalam case study itu kalau deskriptif ya. Pertama itu adalah rata-ratanya berapa, kemudian median, titik tengahnya di mana, modus ada berapa gitu ya, modus dan berapa, ada berapa dan berapa nilainya, kemudian rata-rata, median, modus, dan yang lainnya ada banyak ya. Itu yang paling mudah deskriptif. Nah, kalau case study series, jadi peristiwanya ada beberapa, ya. Jadi misalnya adalah gini, penelitian misalnya kita ingin meneliti nilai PAI SMA atau Madrasah Aliyah kelas 12. Ya. Nilainya nilai lulusnya berapa? Kemudian kita ambil datanya di seluruh misalnya kota Kabupaten Bandung. Jadi analisis nilai PAI kelas 12 lulusan tahun 2021. Ya. Maka itu adalah case study. Kita hanya melihat satu peristiwanya. Lulusan tahun 2021. PAI, nilai PAI ini lulusan 2021. Jadi kita cari rata-ratanya per kecamatan, per kabupaten, cari mediannya, modusnya, kemudian juga bentuk histogramnya ya misalnya. Ya. Nah, kalau case study series biasanya yang jadi melihat beberapa kejadian. Jadi case study series itu beberapa kejadian dalam satu waktu. Jadi misalnya adalah nilai PAI, misalnya fisika, atau misalnya di TIK, gitu ya. Melihatnya case study series. Kemudian cari masing-masing tadi rata-ratanya, min, modus, median, itu ya, kemudian histogram, ya, dari masing-masing TIK, PAI, fisika gitu ya. Kemudian ada uji korelasi, misal gitu ya, uji korelasi. Ada nggak keterkaitan antara nilai PAI dengan fisika, dengan TIK, gitu ya. Jadi ternyata kalau PAI besar misalnya gitu ya, TIK-nya besar, atau kalau TIK-nya besar, PAI-nya besar. Atau justru misalnya kalau fisikanya besar, PAI-nya kecil. Ya kalau PAI-nya besar, fisikanya kecil misal gitu. Entah, mungkin intinya adalah mencari korelasi antara ketiga ini. Gitu. Jadi studinya masing-masing, tapi jadi masing-masing sebenarnya ini adalah case study, ini case study, tapi pada saat waktu yang bersamaan, misalnya 2021. Gitu. Nah, kalau cross-sectional study biasanya berkaitan dengan menggambarkan situasi secara umum, gitu ya. Menggambarkan situasi secara umum di mana variabel-variabel yang kita pelajari itu untuk melihat hubungan antara variabel. Misalnya ketika kita mengukur ada nggak keterkaitan antara misalnya pembelajaran tahfidz gitu ya dengan sains, kualitas nilai tahfidz dengan nilai sains gitu ya.
Hampir sama dengan case study series. Kalau case study series berarti hanya mengolah sampai ke histogram dan seterusnya, tetapi kalau misalnya sudah mencari korelasinya antar variabel gitu ya, maka ini disebut sebagai cross sectional study. Nah, ada yang mirip dengan case study ya, tetapi bedanya adalah kalau ini ya, kalau case study series itu adalah 2 peristiwa, 2 sampai 3 atau sampai 4 peristiwa dalam satu waktu. Kalau longitudinal studies ini adalah peristiwanya sama. Peristiwanya sama. Misalnya nilai IPA, nilai PAI di tahun 2000 sampai 2021. Gitu. Jadi mulai tahun 2000 sampai 2001 dan seterusnya, 2010 sampai 2021. Jadi nanti penelitiannya kita beberapa kali. Tetapi bukan peristiwanya sama ya. Bukan subjek ya. Objeknya sama. Kalau subjeknya kan berbeda-beda, nanti beda angkatan. Tetapi objeknya sama, yaitu PAI. Gitu ya. Nah, misalnya nilai PAI setiap tahun perkembangannya gimana? Adakah perbaikan, terutama misalnya nanti untuk melihat kalau terjadi perubahan kurikulum sebenarnya ya. Misal ketika sebelum kurikulum 2013 ditentukan atau diterapkan, bagaimana nilai PAI sebelum kurikulum 2013 ditentukan, bagaimana nilai PAI setelah kurikulum 2013 diterapkan misalnya gitu. Sehingga nanti kita akan melihat, oh ada perbedaan pada tahun tertentu, ternyata itu ada keputusan misalnya perubahan kurikulum, misalnya atau pergantian kepala sekolah, atau misalnya adalah pergantian menteri dan seterusnya gitu. Jadi itu manfaat dari longitudinal studies. Jadi hanya satu topik tetapi berurutan dari waktu ke waktu. Ya. Nah, jadi kemudian ada yang retrospektif. Jadi pada retrospektif, perubahan retrospektif ini adalah kita meneliti bahwa pada penelitian ini bertujuan untuk membandingkan masing-masing status dengan karakteristik kontrol gitu ya. Jadi karakteristik kontrol yang jadi intinya mah adalah kalau retrospektif change ya, intinya adalah ini ada pengukuran sebuah subjek atau objek, biasanya minimal 2 ya, antara kontrol dan yang diberi perlakuan ya. Jadi nanti yang kontrol misalnya kita lihat, kita ukur case-nya. Pada case yang sama maka kita akan melihat adakah perbedaan kalau misalnya yang kontrol ini dibiarkan begitu saja, kalau ini ada perlakuan ketika menghadapi case yang sama, bagaimana hasilnya. Gitu. Contoh paling banyak adalah sebenarnya berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Ya. Jadi misalnya apakah misalnya UMKM yang diberi bantuan dengan UMKM yang dibiarkan begitu saja ketika menghadapi kayak sekarang pandemi, atau misalnya adalah krisis ekonomi misalnya gitu ya, apakah ada terjadi perbedaan atau tidak misalnya gitu. Nah, kemudian juga kalau di sekolah berarti misalnya sekarang nih, bagaimana kualitas sekolah ketika sebelum ada pandemi dan setelah ada pandemi dalam menghadapi ujian gitu, kesiapan siswa misalnya dalam menghadapi ujian di masa pandemi dan di masa post pandemi atau pra pandemi misalnya gitu.
Itu namanya retrospective change gitu ya. Sedangkan pada masih dalam penelitian konklusif gitu ya, kita ingin melihat menarik kesimpulan, maaf. Pada akhirnya kita ingin menarik kesimpulan gitu ya. Ada yang kedua yaitu metode kausal. Ya. Jadi kalau eksperimen itu biasanya hampir sama seperti retrospektif gitu ya. Cuma bedanya adalah ada perlakuan dan tidak perlakuan pada misalnya ujian gitu ya. Pada ujian. Jadi kalau ada dua kelompok siswa, yang pertama adalah kelas kontrol, yang ini adalah kelas perlakuan ya. Kemudian kita langsung ujikan misalnya PAI, ini yang PAI ya. Nanti kita akan lihat apakah ada perbedaan antara keduanya ya. Tetap dia menggunakan metode deskripsi gitu ya. Ya, ada juga yang misalnya apa bedanya experimental study dengan quasi experimental study misalnya gitu. Ya. Ya, intinya adalah di treatmentnya, di treatment perlakuannya. Kalau misalnya tanpa perlakuan sama sekali berarti itu hanya benar-benar eksperimental. Kalau kuasi eksperimental berarti ada perlakuan di antara kedua kelompok tadi. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan metode validasinya ya. Pada akhirnya sebenarnya kalau deskriptif itu hanya menyajikan data. Kalau misalnya inferensial itu adalah menarik kesimpulan dari populasi berdasarkan data. Kalau ini hanya menyajikan data aja. Tabel, grafik, koefisien misalnya gitu ya. Rata-rata, kemudian modus, median dan seterusnya. Kalau inferensial kemungkinan probabilitas termasuk juga melihat tren. Gitu ya. Nah, untuk bagaimana cara mengolahnya nanti minggu depan kita akan bahas ya. Nah, inferensial biasanya berkaitan dengan kausalitas. Kausalitas kemudian juga yaitu banyaknya di apakah dia ya intinya di kausalitas di kausal ya, penelitian kausal atau kausalitas yang biasa sering saya sebut gitu. Jadi kita ingin di kausal ini kita ingin mengetahui pengaruh ya dari masing-masing perlakuan atau dari masing-masing variabel terhadap variabel yang lain gitu. Makanya berkaitan nanti pada akhirnya bentuk hasil akhirnya ini adalah adanya kemungkinan, probabilitas, tren dan seterusnya. Ya. Karena biasanya nanti dalam penelitian kuantitatif juga akan diminta prospek ke depan seperti apa. Ketika kita berbicara tentang prospek ke depan, berarti bukan hanya dugaan-dugaan teoritis, tapi disertai dengan data dan tren dari datanya seperti apa. Seperti yang tadi digambarkan dalam bentuk grafik gitu, dan seterusnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah data deskriptif dan inferensial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.